Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Gia Fadila dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari fungsi. Video ini dibuat pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsi SEME di Universitas Jambi. Selamat menonton semuanya. Nah, apakah kalian tahu apa itu fungsi? Ya, fungsi itu adalah suatu bentuk secara matematis yang menyatakan hubungan keterikatan atau keterkaitan dari variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari fungsi, kita akan membahas mengenai tujuan dari fungsi. Apa sih tujuan dari fungsi itu? Nah, fungsi itu bertujuan untuk memetakan atau menyederhanakan masalah-masalah dalam perekonomian. Selain itu, fungsi juga bertujuan untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah dalam pembuatan keputusan yang lebih baik, lebih rasional, dan lebih efisien. Pembahasan selanjutnya ada bentuk umum dari fungsi. Nah, bentuk umum dari fungsi itu adalah Y sama dengan AX ditambah B, di mana Y sama dengan variabel terikat. Itu artinya Y itu nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan A itu sebagai koefisien, X itu sebagai variabel bebas. Jadi variabel bebas itu nilainya tidak dapat dipengaruhi oleh variabel manapun. Serta ada B yaitu sebagai konstanta. Untuk jenis-jenis dari fungsi, yang pertama ada fungsi polinom. Nah, fungsi polinom ini adalah fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebasnya. Yang kedua ada fungsi linear. Jadi, fungsi linear ini adalah fungsi yang bentuk grafiknya itu lurus. Yang ketiga ada fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini fungsi yang pangkat tertingginya itu pada variabel X itu adalah 2. Yang keempat ada fungsi berderajat n. Jadi fungsi berderajat n ini fungsi polinomial yang pangkat tertingginya pada variabel x adalah n. Jadi contohnya 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5. Nah, pangkat tertingginya itu kan ada 3. Yang kelima ada fungsi pangkat. Jadi fungsi pangkat ini adalah fungsi yang variabel bebasnya itu berpangkat pada bilangan nyata, tidak boleh 0. Contohnya x pangkat 2 atau x pangkat 3. Yang keenam ada fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial ini adalah fungsi yang variabel x-nya itu berada di pangkat. Contohnya 2 pangkat x. Yang ketujuh ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik ini adalah fungsi yang variabel bebasnya berbentuk logaritmik. Selanjutnya yang kedelapan ada fungsi trigonometri, yaitu fungsi yang berhubungan dengan sudut siku-siku di dalam segitiga. Fungsi yang kesembilan ada fungsi hiperbolik. Fungsi ini adalah fungsi yang berhubungan dengan fungsi hiperbola. Itulah penjelasan saya mengenai konsep fungsi. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dari fungsi tersebut. Nah, saya bacakan ya guys. Hitunglah Y sama dengan 4x ditambah 2 jika diketahui x-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, buatlah dalam tabel dan gambar garis fungsinya. Yang pertama, langkah awalnya kita kerjakan yang untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita masukin X-nya ke dalam fungsi Y. Y sama dengan 4 X ditambah 2. Y sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2. Y sama dengan 6. Selanjutnya diketahui X sama dengan 2. Y sama dengan 4x ditambah 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Y sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2. Y sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Selanjutnya ada X ditambah 3.
dimana Y sama dengan 4X ditambah 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. 4 dikali 3 ditambah 2 sama dengan Y sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Terakhir ada X sama dengan 4. Y sama dengan 4X ditambah 2. Y sama dengan 4, kita masukkan, ditambah 2. Y sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 2 adalah 18. Setelah itu kita buat dalam bentuk tabel X dan Y. Jika X-nya 1 berarti Y-nya sama dengan 6. Jika X-nya 2, Y-nya sama dengan 10. Jika X-nya 3, Y-nya sama dengan 14. Dan jika X-nya 4, Y-nya sama dengan 18. Nah, kita sudah menemukan koordinat masing-masing. Lalu kita buat dalam bentuk garis fungsinya. Berikut adalah garis fungsi dari persamaan Y sama dengan 4X ditambah 2. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih buat yang menonton dan sampai jumpa.